wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Nah, pertama sekali puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu melaksanakan pertemuan kelompok ataupun P2K2. Nah, selawat beriring salam tak lupa kita sanjung-sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Baik. Nah, alhamdulillah kalau baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya jamban sehat. Jadi ibu-ibu nanti di sini akan bercerita tentang 3 hal. Yang pertama, pentingnya menggunakan jamban sehat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri jamban yang sehat. Dan yang ketiga, bagaimana mengakses jamban yang sehat. Karena jamban yang sehat dapat mencegah penyakit diare. Nah, ibu-ibu semua, apakah di rumah masing-masing sudah tersedia jamban? Sudah, Bu. Bagaimana kondisi jamban ibu-ibu di rumah? Kalau menggunakan kloset. Menggunakan kloset. Terima kasih semua atas pendapatnya. Nah, sekarang ibu-ibu semua silahkan berdiskusi. Kalian akan membahas apa pentingnya jamban sehat bagi keluarga dan masyarakat. Silahkan nanti kalian tulis di sini. Kemudian hasil diskusi kalian sampaikan nanti. Silahkan Bu. Oke, sudah siap ibu-ibu? Sudah, Bu. Nah, bagaimana apa pentingnya jamban sehat bagi masyarakat? Dapat mencegah diare. Iya, bagus sekali, kita beri aplaus dulu. Nah, ibu-ibu semuanya, kan jamban yang sehat memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, lingkungan lebih bersih. Kemudian, bau berkurang. Selanjutnya, kesehatan meningkat. Tidak perlu ke ladang, sawah, kebun, ataupun sungai di malam hari. Dan memutus penyebaran penyakit. Juga yang paling terpenting adalah pencegahan stunting. Jadi ibu-ibu semua, pakailah jamban sehat agar kita terhindar dari penyakit muntaber, mencret, dan terutama menghindari kita dari penyakit stunting. Nah, ibu-ibu, perhatikan di sini saya akan memperlihatkan gambar kepada ibu-ibu semua contoh jamban yang tidak sehat. Silahkan diperhatikan. Nah, bagaimana menurut ibu-ibu semua di sini? Ini merupakan contoh jamban yang tidak sehat. Ini juga merupakan jamban yang tidak sehat karena jamban ini bertempat di sungai yang bisa menyebarkan penyakit. Nah, sekarang ibu-ibu perhatikan, lihat di sini saya menunjukkan sebuah jamban yang sehat. Nah, bagaimana menurut ibu? Apakah menurut ibu jamban ini termasuk jamban yang sehat? Iya. Kenapa ibu katakan ini jamban yang sehat? Karena klosetnya sudah terpisah dari septic tank. Ya, bagus sekali. Nah, ibu-ibu sekarang diperhatikan. Kalau jamban yang sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Silahkan diperhatikan. Yang pertama, jarak lubang septic tank berjarak minimal 10-15 meter dari sumur ataupun sumber air minum. Yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga ataupun tikus. Kemudian yang kedelapan, pastikan saluran pembuangan lancar dan tidak tersembat. Nah, ibu-ibu, sekarang diperhatikan di sini sudah ada tabel. Kita akan memeriksa jamban sehat yang ada di sekitar kita seperti pada tabel berikut ini. Nah, ini akan saya bagikan kepada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu silahkan berpasang-pasangan dengan kawannya. Akan saya sediakan tabel yang serupa dengan yang sudah saya tempelkan. Tabel ini ibu isi dengan melihat kondisi langsung jamban yang ada di sekitar kita. Sekarang ibu-ibu silahkan periksa jamban yang ada di sekitar sini. Catat, kemudian centang mana yang merupakan jamban sehat sesuai dengan isi dari tabelnya. Paham ibu-ibu? Paham, Bu. Oke, silahkan dilaksanakan.
baik ibu-ibu, terima kasih atas partisipasinya untuk mengecek langsung jamban yang ada di sekitar kita. Nah, perlu ibu-ibu ketahui bahwa jamban yang sehat itu sangat penting karena jamban yang sehat dapat menghindari kita dari penyakit, terutama penyakit anak stunting. Nah, baik ibu-ibu, apakah di antara ibu-ibu merasa ada yang sulit untuk membuat ataupun menggunakan jamban yang sehat? Sulit, Bu. Kenapa sulit? Karena di tempat kami rawa-rawa dan untuk memiliki jamban yang sehat perlu modal yang banyak. Ya, berarti kita akan menuliskannya di tabel berikut ini. Nah, ibu-ibu sekalian, jika memiliki kendala untuk memiliki jamban yang sehat, ibu-ibu bisa menggunakan jamban umum yang dikelola, mungkin ada di desa. Jamban umum bisa digunakan, tetapi kebersihannya harus dijaga bersama. Setelah kita mempelajari mengenai jamban yang sehat ini, kira-kira ibu-ibu apa yang ingin dilakukan ataupun aksi dari ibu-ibu setelah pulang ke rumah? Menjaga kloset agar tetap bersih supaya terhindar dari penyakit terutama stunting. Ya, bagus sekali ibu-ibu. Ibu-ibu diharapkan mengisi ini tabel janji diri untuk tindakan apa yang dilakukan di rumah ketika sudah mempelajari tentang ilmu mengenai jamban sehat. Oke, silahkan dikumpulkan, Bu. Ibu-ibu harus bisa mengoptimalkan mengenai bantuan sosial yang didapat. Sisihkan sebahagian untuk memenuhi jamban yang sehat agar anak-anak kita semua terhindar dari penyakit stunting. Nah, kemudian jika ingin ibu-ibu mengetahui mengenai jamban yang sehat, ibu-ibu bisa menghubungi pekerja sosial SDM PKH, bisa juga menemui saya. Kemudian bisa meminta bantuan pencerahan dari bagian kesehatan. Nah, sampai di sini apakah ibu-ibu sudah jelas? Jelas, Bu. Nah, terima kasih saya ucapkan atas partisipasi ibu-ibu semua mengikuti pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dimengerti dan diterapkan di rumahnya masing-masing mengenai jamban yang sehat. Jamban yang sehat dapat membuat kita terhindar dari penyakit diare dan terutama bagi anak penyakit stunting. Nah, terima kasih lagi saya ucapkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai di sini pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.